kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Apakah Bu Dwi saat ini sedang senggang? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, boleh, Bu. Sekarang juga boleh. Kebetulan saya lagi kosong sekarang karena di kelas saya ada guru mapel. Begini Bu Dwi, tujuan Ya. saya untuk mengajak Bu Dwi ngobrol adalah membahas tentang rencana kegiatan supervisi yang akan saya laksanakan nanti. Saya minta waktunya dulu nih ya Bu, kita ngobrol-ngobrol rencana terkait supervisi nanti. Oh iya, Bu, silakan, boleh. Yang pertama nih Bu Dwi, saya ingin menanyakan RPP yang telah Ibu buat, yaitu mengenai KD serta tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, serta materi yang sedang Ibu atau yang akan Ibu ajarkan dalam waktu dekat ini. Oh, untuk pembelajaran nanti KD-nya itu adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsi pada hewan dan manusia. Nah, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan, dan KD yang kedua yaitu menggali isi dan amanat pantun. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan nama-nama organ pernapasan dan fungsinya. Selanjutnya siswa dapat menggali amanat pantun. Nah, kemudian juga jadi fokus materinya yaitu tentang organ pernapasan dan pantun. Jadi KD yang Bu Dwi ingin capai pada pembelajaran nanti yang pertama itu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya Iya. pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Iya. Kemudian KD selanjutnya itu menggali isi dan amanat pantun. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan nama-nama organ pernapasan beserta fungsinya, serta siswa dapat menggali amanat pantun. Dan fokus materinya kalau bisa saya simpulkan adalah organ pernapasan serta pantun ya Bu Dwi. Iya, benar, Bu. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa Bu? Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kelompok. Kalau begitu boleh saya tahu langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti Bu Dwi? Iya. Yang pertama itu saya akan membentuk siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen. Nah, setiap kelompok nanti akan saya bagi LKS masing-masing. Setelah diskusi masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, sedangkan kelompok yang lain akan memberikan tanggapan dan guru akan memberikan sebuah penguatan untuk siswa. Nah, setelah semua kelompok selesai paparan di depan kelas, saya akan mengadakan evaluasi pembelajaran individu untuk mengukur capaian belajar siswa. Oh, begitu. Baik. Sekarang untuk alat dan bahan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa Bu? Saya akan menyediakan LKS, kemudian media gambar dan artikel, Bu. Kira-kira dari pembelajaran metode diskusi nanti, aspek perkembangan apa yang ingin Ibu Dwi observasi? Nah, yang pertama keaktifan siswa ketika diskusi. Nah, kedua sikap siswa ketika mengemukakan pendapat, dan yang terakhir yaitu sikap siswa ketika mendengarkan pendapat temannya. Oh begitu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan tentang rencana pembelajaran yang telah Ibu susun ini, nanti Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan aspek perkembangan yang ingin observasi. Yang pertama tentang keaktifan siswa diskusi, kedua sikap ketika mengemukakan pendapat, dan yang terakhir adalah sikap siswa ketika mendengarkan pendapat temannya. Iya, benar, Bu. Kira-kira waktu saya bisa melaksanakan kegiatan supervisi di kelas Bu Dwi kapan ya? Sepertinya besok pagi, Bu. Sekitar jam 7:30 sampai 9:15. Kebetulan itu jam pelajaran saya, Bu. Oh, besok pagi ya, Iya. dari jam 7.30 sampai 9.15 saya akan masuk ke kelas Bu Dwi untuk observasi. Setelah kegiatan observasi nanti juga akan ada kegiatan pasca observasi. Kira-kira Ibu bisa kapan ya? 1 hari setelahnya saja, Bu. Berarti hari Sabtu ya. Untuk jamnya saya jam 9.15 sampai 10.40 bisa, Bu. Sabtu jam 9.15 sampai 10.40 Bu ya untuk kegiatan observasinya.
Baik Bu Dwi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti pada kegiatan observasi saya akan mencatat temuan-temuan yang saya temukan ketika observasi. Nanti hasil observasinya akan saya sampaikan pada Bu Dwi ketika kegiatan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sampai ketemu besok ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, siapa yang tidak masuk? Ada surat tidak? Tidak. Oh ya, jadi apa ya? Assalamualaikum Pak Dian dan Bu Dwi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan apa-apa yang saya temukan dari catatan kegiatan supervisi yang telah saya laksanakan kemarin. Oke. Langsung saja ya Pak, Bu. Ya. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan dulu nih sama Bu Dwi. Ketika melaksanakan supervisi kemarin, Ibu Dwi melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Kendala-kendala apa yang Ibu temukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Oh, ada Bu. Nah, kendala yang saya temukan adalah saya sedikit kesulitan mengkondisikan siswa ketika diskusi kelompok Bu. Nah, mereka itu cenderung ribut dan rebutan untuk berbicara. Oh, jadi seperti itu ya masalah yang Ibu temukan. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas beberapa temuan yang saya temukan ketika supervisi kemarin ya. Di sini sudah ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah kemampuan membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. Hasil dari pengamatan saya, Bu Di sudah sangat baik nih dalam membimbing siswa untuk mengerjakan LKS yang Ibu berikan. Sehingga siswa bisa dengan mudah memahami maksud, tujuan dari tugas yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu Dwi juga sudah berhasil mengembangkan kemampuan ini. Jadi hasil dari pengamatan saya berkat bimbingan dari Bu Dwi, siswa itu jadi lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian temuan yang ketiga dari catatan kemarin itu mengenai kemampuan Bu Dwi mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. Kemampuan Bu Dwi ini sebenarnya sudah nampak pada bagian ini ya. Namun beberapa kali saya perhatikan Bu Dwi itu sedikit kewalahan dalam mengkondisikan kelas. Nah, hal ini sesuai dengan kendala yang Ibu temukan tadi kan dalam mengkondisikan kelas, karena beberapa siswa itu sulit dikontrol, ada yang ribut, rebutan berbicara ya. Kira-kira menurut Bu Dwi, hal apa yang menyebabkan Bu Dwi kesulitan untuk mengontrol siswa di kelas Ibu tersebut? Seperti karena saya kurang memberi pemahaman kepada siswa tentang sikap yang harus ditunjukkan ketika sedang diskusi kelompok Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira apa rencana Bu Dwi untuk memperbaiki keadaan tersebut? Ya begini Bu, melihat kondisi tersebut, nah saya jadi teringat kemarin Ibu pernah mengenalkan ke kami tentang segitiga restitusi. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, jadi rencananya saya akan melakukan restitusi ke beberapa siswa yang melakukan kesalahan ketika diskusi kemarin Bu. Oh iya benar, segitiga restitusi ya? Iya. Ide yang bagus itu Bu untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Selanjutnya nih Bu, langkah pertama yang akan Ibu lakukan sekarang apa Bu? Nah, langkah yang pertama yaitu saya akan mempelajari lagi mengenai restitusi. Nah, sebelum saya menerapkan ke siswa Bu. Oh iya, baik Bu. Kalau begitu, kapan rencana Ibu untuk melaksanakan yang rencana tindak lanjut Ibu ini?
Secepatnya Bu, kalau bisa besok langsung saya laksanakan agar saya bisa segera memperbaiki kondisi di kelas saya saat ini. Oke, bagus sekali Bu ya jika Ibu segera melaksanakan perubahan tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Bu. Lalu komitmen apa, komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi? Nah, saya akan mencoba untuk menerapkan konsep restitusi Bu. Nah, kemudian kepada siswa yang melakukan kesalahan agar siswa bisa memperbaiki dirinya namun tanpa merasa dihukum, tapi atas kesadaran dirinya sendiri. Wah, bagus sekali Bu ya rencananya. Iya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu tersebut. Selanjutnya, pihak-pihak mana saja yang bisa mendukung komitmen Ibu tersebut? Yang pasti dukungan dari kepala sekolah, kemudian para rekan sejawat Bu, agar mereka bersedia memberikan masukan kepada saya untuk terus berkembang. Oke, semoga semuanya berjalan sesuai rencana Ibu dan harapan murid-murid ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Ya, Mbak Dian dan Bu Dwi, itulah hasil observasi saya yang sudah saya laksanakan kemarin, yang sudah saya sampaikan Ibu Dwi barusan. Oke, Bu Ima dan Bu Dwi, terima kasih untuk supervisi coaching klinik untuk supervisi akademik tadi sudah saya perhatikan, itu sudah sangat bagus. Ibu Ima juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari Ibu Dwi yang ternyata di dalam kelasnya ada siswa yang bermasalah. Iya. Dan Ibu Ima juga sudah memperkenalkan mengenai segitiga restitusi di sekolah dan nah itu bisa diadaptasi Ibu Iya. untuk pemecahan masalah di sekolah. Sudah sangat baik. Tinggal nanti bagaimana penerapan segitiga restitusi, karena di sana tadi saya belum lihat tekniknya yang akan diterapkan oleh Ibu Dwi. Tinggal digali lagi. Secara keseluruhan sudah sangat baik, Ibu Ima sudah mampu menggali potensi dari Ibu Dwi untuk memecahkan permasalahan di kelas. Jadi itu saja ya. Terima kasih Pak.